Mengapa kita di sini? Bila di malam yang sepi sunyi, duduk sendirian di pojok ruangan, tanpa ada gangguan apapun. Setelah keheningan terjadi akan banyak pertanyaan yang muncul di benak pikiran kita. Salah satu yang muncul adalah, mengapa saya di sini, apa tugas saya mau kemana, dan lain-lain. Bila direka ulang, ada yang mempercayai bahwa banyak jiwa-jiwa yang berebut meminta kepada Pencipta agar diberi kesempatan untuk mengabdi ke dunia ini. Kebetulan kita salah satu jiwa terpilih. Janganlah disia-siakan untuk meningkatkan kualitas jiwa selanjutnya. Hanya di dunia fana ini adalah ladang kesempatan jiwa berkreasi untuk tujuan dimaksud. Sebelum keberadaan di sini, Pencipta telah memberi gambaran, nantinya di tempat tujuan harus melakukan hal-hal yang telah disepakati. Juga dijelaskan, apa yang akan dijalani, bagaimana cara, dengan siapa bersama kita, dan di mana kita berada. Semua itu sudah dijelaskan Pencipta yang tertuang dalam suatu, kita sebut kontrak jiwa. Kontrak ini disetujui kedua belah pihak. Untuk bahan dikemudikan hari saat berakhirnya sebagai bahan evaluasi penilaian. Sebenarnya kontrak itu mengatur secara detail terperinci, namun secara garis besar dapat diringkas. Ringkasannya mengatur hubungan antar jiwa manusia, antar jiwa alam semesta, dan antar jiwa terpilih dengan Pencipta. Kewajiban Pencipta memenuhi kebutuhan yang sedang bertugas nantinya. Kebutuhan itu berupa tubuh fisik disebut body, tubuh mental disebut mind, dan jiwa murni disebut soul. Kebutuhan ketiga aspek itu juga diperlengkapi oleh Pencipta, serta cara perawatannya. Jadi semua bekal yang diperlukan sudah disiapkan, termasuk setelah sampai di dunia ini. Bila semua jiwa terpilih lahir ke dunia dengan perlengkapan yang cukup, kenapa ada yang miskin kekurangan? Begitu pula yang kaya masih kurang. Inilah ego manusia yang tamak. Orang yang demikian itu adalah menderita dan harus dipertanggungjawabkan saat kontrak berakhir. Sebenarnya sang jiwa tidak terlepas bebas begitu saja, selalu diawasi oleh suatu kekuatan yang tidak nampak sering disebut malaikat. Malaikat ini di samping sebagai memberi petunjuk arahan, juga sebagai penguji kesetiaan atau ketangguhan sang jiwa untuk nantinya mengikuti pelajaran yang lebih tinggi. Banyak jiwa-jiwa tidak menyadari hal ini, karena asyik terbuai oleh kenikmatan yang fana atau semu ini. Bagi jiwa-jiwa yang telah menyadari penyimpangan ini segera kembali ke jalan sesuai kontrak disebut kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Jiwa yang menyadari hal ini akan merasa tenang dan damai menjalani hidup di dunia ini. Kebangkitan spiritual akan membawa evolusi kesadaran individu-individu memahami mengapa ada di sini. Apa tugas di sini dan mau kemana? Kesadaran ini akan menuju pada hidup yang bermakna dalam dunia yang serba tidak pasti ini. Ini adalah pengalaman pribadi yang unik, ditandai dengan rasa cinta kasih kepada semua makhluk. Bersamaan dengan itu, juga intuisi meningkat yang berupa suara hati nurani. Segala perbuatan, tingkah laku seirama dengan hati nurani. Otomatis seirama dengan irama alam semesta. Kebangkitan spiritual membawa koneksi lebih dalam dengan diri sendiri, alam lingkungan dan Sang Pencipta. Kita belajar menerima diri apa adanya dan didukung oleh Pencipta beserta petugas-petugasnya. Semoga bermanfaat.